Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 10 Ushul Fikih akan menjelaskan materi tentang Qaul Sahabi, Sad al-Zara'i, dan Syar'u man qablana. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama saya sendiri, Nailul Fauziah, kemudian Nailul Faizah, dan yang ketiga ada Nova Eliana Lestari, dan yang terakhir ada Muhammad Wildan Akmal. Materi yang pertama adalah Qaul Sahabi. Kata qaul merupakan bentuk masdar dari qala yaqulu qaulan yang berarti perkataan atau pendapat. Sedangkan sahabi adalah orang yang bersahabat dengan Rasulullah SAW dan beragama Definisi Islam. Sahabat menurut beberapa ulama. Yang pertama, menurut ulama hadis, definisi yang dinyatakan oleh ulama hadis mengindikasikan bahwa setidaknya ada 3 batasan dalam pemaknaan mazhab as-sahabi. Pertama, sahabat yang dimaksud di sini adalah para sahabat yang semasa dan berkumpul dengan Rasulullah SAW. Kedua, sahabat di sini adalah hanya sahabat yang beragama Islam. Ketiga, para sahabat yang dianggap adalah sahabat yang wafat dalam keadaan masih beriman. Kemudian yang kedua, Dr. Mustafa Daib Al-Bugho mengistilahkan qaul as-sahabi dengan mazhab sahabi, yaitu segala hal yang sampai kepada kita dari salah seorang sahabat Rasul, baik berupa fatwanya atau ketetapannya dalam permasalahan yang berkaitan dengan syariat yang tidak terdapat dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah, dan belum ada ijma dalam permasalahan macam-macam qaul as-sahabi. Yang pertama, fatwa sahabat yang disepakati secara tegas di kalangan mereka yang dikenal dengan ijma sahabat. Yang kedua, fatwa sahabat secara individu tidak mengikat sahabat yang lain. Yang ketiga, fatwa sahabat yang bukan berasal dari hasil ijtihadnya. Dan yang terakhir, fatwa sahabat secara individu berasal dari hasil ijtihadnya dan tidak terdapat kesepakatan sahabat tentangnya. Beberapa macam qaul as-sahabi yang menjadi perselisihan para ulama. Yang pertama, perkataan sahabat yang berasal dari pendapat dan ijtihadnya sendiri. Yang kedua, perkataan sahabat terhadap permasalahan yang bisa dijadikan objek ijtihad. Yang ketiga, perkataan sahabat yang tidak tersebar di antara para sahabat yang lainnya dan tidak ada sahabat yang mengingkari pendapat tersebut. Yang keempat, perkataan sahabat terhadap suatu permasalahan yang tidak ada nas yang syahih dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan yang terakhir, perkataan sahabat yang sampai kepada generasi sesudahnya seperti tabi'in dan berlanjut hingga ke zaman sekarang. Materi yang kedua adalah Sad al-Zara'i. Sad al-Zara'i merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. Contohnya, seseorang yang telah dikenai kewajiban zakat, namun sebelum haul atau genap setahun ia menghibahkan hartanya kepada anaknya sehingga dia terhindar dari kewajiban zakat. Hibah atau memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa ikatan apa-apa dalam syariat Islam merupakan perbuatan baik yang mengandung kemaslahatan. Akan tetapi, bila tujuannya tidak baik, misalnya untuk menghindarkan diri dari kewajiban zakat, maka hukumnya dilarang. Hal itu didasarkan pada pertimbangan bahwa hukum zakat adalah wajib sedangkan hibah adalah sunnah. Klasifikasi Sad al-Zara'i dilihat dari bentuknya dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, sesuatu yang jika dilakukan biasanya akan terbawa pada yang terlarang. Yang kedua, sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang dilarang. Dan yang terakhir, sesuatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan yang tidak terlarang. Dilihat dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan, menurut Abu Ishaq al-Shatibi membaginya ke dalam 4 macam, yaitu yang pertama adalah perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kerusakan yang pasti. Yang kedua, perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan. Yang ketiga, perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Dan yang terakhir, perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan. Ulama Zahiriyah Ibnu Hazm secara mutlak menolak metode Sad al-Zara'i ini. Hal ini dikarenakan ulama Zahiriyah hanya menggunakan sumber nas murni atau Al-Quran dan As-Sunnah dalam menetapkan suatu hukum tertentu tanpa campur tangan logika pemikiran manusia atau ra'yu seperti pada Sad al-Zara'i. Hasil ra'yu selalu erat dengan adanya persangkaan atau zan, dan haram hukumnya menetapkan sesuatu berdasarkan persangkaan, karena menghukumi dengan persangkaan sangat dekat dengan kebohongan, dan kebohongan adalah suatu bentuk kebatilan. Materi yang ketiga adalah Syar'u man qablana. Syar'u man qablana adalah syariat atau ajaran-ajaran nabi-nabi sebelum Islam yang berhubungan dengan hukum, seperti syariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam. Syar'u man qablana dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, setiap hukum syariat dari umat terdahulu namun tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, setiap hukum syariat dari umat terdahulu namun disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Contoh dari Syar'u man qablana sendiri sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Shadaqallahul Azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 180. Macam-macam syar'u mangqablana. Syar'u mangqablana dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, setiap hukum syariat dari umat terdahulu namun tidak disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ulama sepakat bahwa macam pertama ini jelas tidak termasuk syariat kita. Yang kedua, setiap hukum syariat dari umat terdahulu namun disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pembagian kedua ini diklasifikasi menjadi tiga, yaitu yang pertama dinasah syariat kita atau syariat Islam. Yang kedua dianggap syariat kita melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang terakhir, tidak ada penegasan dari syariat kita apakah dinasah atau dianggap sebagai syariat. Sekian video pembelajaran dari kelompok 10 Ushul Fikih. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thank you for watching and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.